Walaupun pasar laptop dengan performa tinggi dan juga bodi yang tipis sekarang udah banyak dibanjirin sama laptop-laptop content creator, seperti kalau di Asus itu ada ProArt Lineup, terus juga ada VivoBook Pro Lineup, tapi nggak menutup kemungkinan kalau orang-orang itu masih mau nyari laptop tipis yang powerful itu masih dengan label ROG, terutama kalau mereka itu udah nyari yang Core i9 seri terbaru dan juga RTX itu udah 70 ke atas. Ini adalah Zephyrus M16 yang tahun 2023. Dia udah pakai Core i9, dia udah pakai RTX 4070, dan dia sekarang ada anime matrix-nya. Judging dari tampilan luarnya, gue bisa bilang kalau laptop ini mirip banget dengan Zephyrus G14. Yang tahun ini bagian covernya itu dihiasi dengan 18.710 LED dot yang bisa dikostumisasi sesuka kalian atau ngikutin defaultnya pakai logo Republic of Gamers. Dilengkapi juga dengan logo ROG di sudut kiri bawah yang membuat laptop ini lebih premium. Mungkin karena desain G14 itu unik dan banyak yang suka, makanya diimplementasi juga ke unit yang lain. Terlepas dari itu, build quality laptop ini juga cukup solid, semua bahan surface-nya terbuat dari aluminium yang di-coating dan tetap enteng buat diangkat-angkat. Buat info kalian aja, laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat dan juga pembukaannya pakai sistem ergolift. Monitor laptop ini menggunakan resolusi QHD+ 240Hz IPS level yang sudah bersertifikat ROG Nebula Display alias sRGB dan DCI-P3-nya itu sudah mencapai 100%. Tapi layarnya ini belum yang Nebula HDR, di mana yang HDR itu sudah menggunakan mini LED dan udah juga full array local dimming. Nah, sama seperti tahun lalu, monitor ini juga sudah 94% screen to body ratio yang membuat 4 sisi bezelnya itu tipis banget dan berasa kayak laptop 15 inch aja. Keyboard dari laptop ini punya layout yang tentunya ROG banget dengan page up, page down yang digabungkan dengan arrow button, adanya Windows lock button, power button yang terpisah, volume control di bagian atas digabungkan dengan Armoury Crate dedicated button. Yang gue suka adalah backlit RGB-nya yang walaupun hanya satu zona, tapi lampunya itu nggak terlalu bocor-bocor ke pinggir key-nya dan hanya berfokus di fontnya aja. Touchpad-nya masih sama dengan yang tahun lalu, bahannya halus, lebar, dan juga support dengan Windows Precision Driver. Masuk ke konektivitas port, sebenarnya laptop tipis ini konektivitasnya itu cukup lengkap. Di sebelah kanan ada micro SD card reader, USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support DP dan charging, USB 3.2 Gen 2 Type-A, dan juga ada Kensington lock. Sementara di sebelah kiri ada charging port, USB-C Thunderbolt 4, full HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 lagi, dan ada audio combo jack. Oke, Zephyrus M16 yang kali ini menggunakan spesifikasi yang nggak kalah sangar dengan yang tahun lalunya. Prosesornya memakai Core i9 13 Gen dari Intel dipasangkan dengan RTX 4070 yang TDP-nya sampai 140 Watt. Tapi sayangnya RAM laptop ini masih 16GB single channel. Walaupun ya memang bisa ditambah lagi menjadi dual channel. SSD-nya juga hanya 1 tera di mana saingan-saingannya kebanyakan udah 2 tera, tapi di sini kita lihat masih ada satu additional slot M.2 PCIe Gen 4 lagi. Sebenarnya ada juga SKU lain yang pakai RTX 4080 dengan 32GB RAM, namun harganya hampir 10 juta lebih mahal. Di Cinebench R15, Core i9 yang ada di Zephyrus M16 ini sebenarnya nggak excellent banget. Bahkan, skornya itu nggak jauh berbeda dengan Core i7 13700H-nya Stealth 16, dan cukup jauh dari 13900HX-nya milik Omen Transcend. Di R23 pun juga seperti itu, bahkan kali ini skornya dilewatin sedikit oleh Stealth 16, walaupun ya dengan gap yang nggak terlalu jauh. Overall, skornya ini nggak terlalu jauh beda lah dengan pendahulunya yang tahun 2022 dengan Alder Lake.
Skor sintetik benchmark RTX 4070-nya juga nggak memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan RTX 4070 yang ada di laptop lain, terutama yang masih 105 watt. Padahal saat kita cek di HW Info, GPU power draw-nya itu memang sudah 140 watt. Kemungkinan dari 105 watt ke 140 watt itu nggak memberikan clock speed lebih ke GPU-nya. Kalau gamingnya sih lumayan oke, tentunya dengan resolusi QHD aja ya beberapa game AAA kita bisa dapat frame rate di atas 60 fps dan game-game esports juga bisa didapetin lebih dari 100 fps. Hanya aja di settingan mentok kanan kita nggak bisa dapat sampai 240 fps sekalipun udah pakai resolusi Full HD. Performa editingnya juga terbilang top notch, di mana scrubbing footage 4K H265 bisa di full preview dan rendering time-nya juga nggak terlalu lama. Di Blender, dengan GPU setting kita bisa render BMW 27 hanya 17 detik aja. Nah, di dalam pembelian, sebenarnya selain dari charger 280 watt default dari dia, kita juga dikasih charger USB-C 100 watt yang lebih portable buat dibawa kemana-mana dan masih bisa dipakai asalkan pemakaiannya itu ya casual aja. Untuk performa laptopnya saat memakai charger USB-C itu juga cukup not bad, walaupun profile turbonya di lock, tapi kita bisa dapat hampir 60 fps di Cyberpunk dan sekitar 100 fps-an di Horizon Zero Dawn dan juga Far Cry 6. Bahkan render time di Adobe Premiere Pro itu nggak terlalu jauh berbeda loh dengan yang charger 280 watt. Intinya ya Asus juga mikirin lah buat orang-orang yang pemakaiannya itu bukan gaming berat tapi lebih ke portabilitas. Buat heat management, sebenarnya laptop ini sudah menggunakan 3 fan buat pendinginannya yang mereka sebut dengan 3 fan technology dan juga dibarengi dengan thermal grizzly liquid metal. Ini sangat membantu core i9-nya untuk nggak naik sampai ke 100 derajat Celcius dan GPU-nya juga nggak nyampe 80 derajat. Namun suhu surface-nya itu lumayan concerning ya, melihat di daerah WASD dia bisa sampai 41 derajat Celcius dan mulai ke tengah keyboard suhunya itu naik dan peak-nya itu ada di 48 derajat Celcius. Zephyrus M16 yang tahun ini sebenarnya secara pengalaman itu nggak terlalu jauh berbeda dengan yang tahun lalu, hanya aja yang tahun ini punya lebih banyak fitur dan ada anime matrix-nya. Anime matrix yang ada di laptop ini bisa di-customize, bisa ditaruh teks sendiri, atau pakai template-template yang sekarang lebih banyak lagi dari terakhir kali kita review G14. Lalu Zephyrus M16 juga udah support dengan Nvidia Optimus yang dibarengi dengan MUX Switch. Jadi efisiensi dan performance laptop ini saat switching grafik itu kerasa cepet banget. Ada juga setting GPU mode ultimate yang dimana full pakai discrete graphics-nya, namun ternyata perbedaan performance-nya saat kita coba itu nggak terlalu banyak. Nah, ngomong-ngomong soal battery life, sebenarnya baterai dari laptop ini bertambah sekitar setengah jam dari yang versi tahun lalu, walaupun masih dengan kapasitas yang sama. Ini kemungkinan karena efisiensi RTX 4070 itu lebih baik ketimbang RTX 3060. Battery life ini juga sebenarnya bisa diakalin lagi dengan mematikan salah satu core prosesornya. Yes, di Armoury Crate ada pilihan untuk matiin sebagian dari e-core atau P-core yang katanya sih bisa membantu battery life atau nambah performance. Tapi pas kita coba saat matiin 2 P-core-nya, sebenarnya kita lihat di sini performanya nggak terlalu jauh berbeda. Intinya sih sebenarnya ya user yang harus eksperimen sendiri. Yang gak enaknya dari laptop ini adalah dia itu ribet banget buat ngebukanya apabila mau upgrade dan lain-lain karena ada beberapa hidden screw yang ditutup dan ada juga 2 hidden screw di kakinya. Semua skrupnya juga beda-beda panjangnya jadi mesti disusun kalau kita lagi bongkar. Kualitas webcamnya juga udah cukup bagus, resolusinya udah Full HD, terus dia cukup terang dan ada IR scanner juga alias kita bisa Windows Hello saat sign in. Terakhir, sama seperti yang tahun lalu, speaker dari laptop ini ada 6, di mana ada 4 tweeter di atas, dan 2 subwoofer ada di downfiring. Suaranya jujur top notch buat laptop setipis ini, dan kita harus akuin kalau ROG itu memang tidak ada yang ngalahin buat speakernya. Tentunya, semua laptop ROG itu dilengkapi dengan Asus VIP Perfect Warranty 2 tahun, alias ada Accidental Damage Protection-nya.
Jadi intinya ROG Zephyrus M16 ini bukan ditujukan untuk kaum mendang-mending yang hanya melihat price to performance, melainkan untuk orang-orang yang bisa menghargai gimmick-gimmick dan fitur-fitur ROG ini. Seperti adanya Anime Matrix, terus juga bagus speakernya ini, build quality-nya yang kokoh, dan juga ya fitur-fiturnya yang ada di Armoury Crate yang kita nggak bisa sebutin satu-satu lagi. Kalau kita hanya melihat price to performance, saingannya si Zephyrus M16 ini banyak yang lebih murah. Kita ambil aja yang paling murah itu Pongo Studio. Dia dengan CPU dan GPU yang sama, harganya cuma 30 juta. Itu pun udah dapat 2 TB SSD dan juga 32 GB RAM. Cuman ya dia displaynya belum sebagus ROG Nebula yang ini punya. Nah, terus kita agak naik level sedikit, itu ada MSI Stealth 16 yang kemarin di review Michael, itu juga dia pakai Core i7 13700HX, tapi performanya kurang lebih kita lihat tadi sama aja sama i9-nya dia. Terus juga kita udah dapat 2 TB SSD, udah dapat 32 GB RAM, terus juga kita udah dapat biometricnya itu double, dan harganya cuma 35 juta. Atau kita bisa mengambil saingannya yang satu lagi, ini adalah Omen 16 Transcend. Dengan harga 36 juta, dia udah pakai yang Core i9 13900HX. Terus RTX 4070-nya sih kurang lebih TDP-nya sama. 2 TB SSD, 32 GB RAM, masih QHD plus 240Hz sama, tapi yang ini panelnya udah mini LED. Ya intinya kalau ngeliat kita bang for the buck doang, jauh lah laptop lain bisa lebih baik. Ini Zephyrus M16 untuk orang-orang yang bisa menghargai ke-ROG-annya lah. Karena hanya ROG Zephyrus M16 ini aja yang punya fans sampai 3 dengan liquid metal dan juga Armoury Crate yang fiturnya sampai bisa matiin salah satu core prosesornya. Dan gak lupa yang paling spesial adalah Anime Matrix yang bisa memperlihatkan kalau ya laptop ini memang one of a kind. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Di video berikutnya mungkin gue bakal bikin versus antara Omen 16 Transcend ini dengan Zephyrus M16. Kalau kalian penasaran, kalian tinggal stay tune aja. Jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, dan di sini gue Rizky.